dalam podcast Gudangnya Informasi yang terpercaya dan teraktual pastinya. Saya akan karena kali ini kita kedatangan narasumber dari Polda Jawa Timur, Ibu Frida Indri. Terima kasih Ibu telah menyempatkan sedikit waktunya untuk podcast kali ini. Terima kasih kembali Mbak Kandida, dan saya juga senang sekali bisa diundang di podcast kali ini. Ini kita akan membahas tentang kecelakaan dan keselamatan berkendara. Untuk yang pertama, apa sih Bu faktor dari kecelakaan itu? Ya, faktor dari kecelakaan itu bisa dibagi menjadi 3 ya Mbak. Yang pertama, faktor dari manusianya sendiri. Bisa meliputi seperti kurangnya etika dalam berkendara, kurangnya keterampilan dalam berkendara, dan kurangnya mengatasi situasi saat berkendara. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa dilihat dari jalan-jalan yang berlubang, yang terdapat genangan air, lalu rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak bisa digunakan lagi, sudah usang, dan kurangnya pencahayaan pada malam hari. Kemudian yang ketiga, itu faktor dari kendaraan. Biasanya pengendara itu lupa untuk mengecek performa dari kendaraannya, seperti pengecekan rem, spion, kemudian tekanan ban, seperti itu Mbak. Terus apakah ada pasal-pasal tersendiri untuk laka lantas ini? Oh iya, ada Mbak. Jadi pasal-pasal jadi terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kecelakaan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa kecelakaan adalah suatu peristiwa yang tidak direncanakan, yang tidak diketahui sebelumnya, yang terjadi pada kendaraan dan pengendara lainnya. Nah, untuk semisal nih, kan ada sopir membawa penumpang tentunya. Itu melakukan kegiatan lain seperti main handphone atau melakukan kegiatan lainnya, apakah itu termasuk tindakan pidana? Iya Mbak, itu termasuk tindakan pidana karena dia dianggap tidak mementingkan keselamatannya sendiri dan keselamatan penumpang yang dia bawa. Jika dalam suatu kecelakaan terbukti bahwa si sopir itu bermain HP atau melakukan hal-hal lain selain berfokus mengemudi, itu dapat dikenakan pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah. Lumayan lama itu ya? Iya. Kemudian jika terdapat korban jiwa di kecelakaan itu, bisa dikenakan pidana maksimal 6 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Tapi kan di mobil kan pasti ada airbag dong. Nah, saat terjadi kecelakaan, airbag akan mengembang. Tapi ada beberapa kasus, meskipun airbag udah mengembang, kok masih ada korban itu. Apakah airbag gimana ya, menentukan keselamatan apa enggak? Itu gimana? Tentu saja airbag itu sangat membantu meminimalisir terjadinya korban jiwa Mbak. Contohnya pada kecelakaan kemarin, almarhum Vanessa Angel itu yang di jalan tol, jika airbag tidak mengembang dengan baik, si sopir dan babysitternya itu tidak akan selamat pada saat itu, pasti juga akan meninggal. Namun pada kasus tersebut kan supirnya membanting setir ke sebelah kiri di tempatnya Vanessa Angel dan suami. Itu mengakibatkan airbag tidak bisa mengembang dengan baik, dan bahkan almarhum juga sempat terpental kan pada saat itu. Jadi memang airbag itu sangat berpengaruh pada kecelakaan. Mungkin dapat meminimalisir korban jiwa, tapi luka-luka ringan tetap ada. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecepatan ya Mbak. Jadi kecepatan itu bisa menyebabkan fatalitas dalam kecelakaan. Peran Polri sendiri dalam kecelakaan itu apa sih? Jadi perlu saya jelaskan, penanganan kecelakaan lalu lintas itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Polri dalam
menangani suatu kecelakaan. Kegiatan tersebut meliputi seperti mendatangi TKP langsung secara segera, kemudian mengamankan korban, mengolah TKP, mengamankan barang-barang, mengamankan arus lalu lintas juga. Setelah itu baru dilakukan penyidikan lebih lanjut seperti itu. Untuk kita melihat di lapangan ya, jenis kecelakaan apa sih yang sering banget terjadi di jalan lintas? Biasanya yang sering terjadi itu kecelakaan pada kendaraan pribadi, Mbak, seperti sepeda motor dan mobil. Namun yang paling dikhawatirkan itu ketika terjadi kecelakaan massal seperti minibus, bus pariwisata, bus antar kota, dan yang paling mengerikan itu ketika ada truk atau pickup seperti itu yang mengangkut orang-orang. Itu sangat fatal sekali. Tapi kan saya kan sebagai orang awam, tentunya teman-teman juga pernah mengalami seperti saya. Saya pernah melihat misal ada kecelakaan di depan saya, tapi saya bingung harus apa, apakah menolong tapi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa kita harus menghubungi aparat terlebih dahulu, itu bagaimana, Bu? Jadi sebagai orang awam, yang pertama harus dilakukan itu mengamankan diri sendiri. Jadi logikanya seperti ini, jika kita tidak bisa mengamankan diri kita sendiri, bagaimana kita akan mengamankan diri orang lain, seperti itu. Kemudian hal yang bisa dilakukan itu dengan cara melindungi atau mengamankan barang-barang korban. Karena kita tidak pernah tahu kan ya orang-orang di sana itu seperti apa, dan kita juga tidak bisa mempercayainya. Jadi saya harap dengan adanya podcast ini dan penonton yang sedang menonton bisa menambah edukasi dan tidak memanfaatkan kecelakaan itu untuk kepentingan pribadi. Terima kasih kepada Ibu Vida telah meluangkan waktunya di podcast kali ini. Tentunya sangat informatif. Kita bisa menyimpulkan tetap menaati peraturan yang ada dan meminimalisir kecelakaan tentunya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Sekian dari podcast kita hari ini. Stay safe, stay healthy, and stay sane. Bye-bye.